Shalom Kingdom People, masih bersama dengan saya hari ini, Roy Setiawan, dalam program podcast Kingdom Insight is Gift for You. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berdoa Anda semua selalu sehat dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan di dalam kebaikan Tuhan. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang isolasi mandiri, ya, isoman, dan juga vitamin. Karena dua hal ini hari-hari ini menjadi sangat penting untuk kita boleh mendapat wawasan lebih tentang isoman dan tentang vitamin supaya kita bisa menghadapi pandemi ini dengan baik. Dan bersama dengan saya sudah ada Dr. Audrey Amelia, spesialis penyakit dalam, dokter di National Hospital Surabaya dan di Rumah Sakit Premier Surabaya. Selamat datang, Dr. Audrey. Ya, shalom semuanya, shalom Pak Roy. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali. Ini yang kedua ya, setelah perbincangan kita tentang COVID-19 yang lalu. Ya, kali ini kita bahas topik yang berbeda ya, sedikit ya. Berbeda tentang isoman dan tentang vitamin. Ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang pertama ini. Apa sebetulnya kriteria seseorang itu boleh isolasi mandiri dan kemudian dia harus rawat inap di rumah sakit? Untuk membedakan kedua hal ini, kapan saya harus isoman, kapan saya harus rawat inap di rumah sakit, itu dilihat dari apanya, Dok, biasanya, Dok? Iya, memang biasanya dilihat dari gejala pasien ya. Jadi penyakit coronavirus disease ini berdampak terhadap semua orang itu secara berbeda-beda. Jadi ada yang mulai dari tanpa gejala, sampai gejala ringan, gejala berat, dan bahkan sampai yang gagal nafas. Jadi ARDS kalau kita di dunia kedokteran menyampaikan, jadi acute respiratory distress syndrome itu gagal nafas. Nah, tentunya dari penanganannya untuk yang tanpa gejala sampai gejala ringan itu boleh isolasi mandiri. Tentunya dengan panduan-panduan dan pemantauan ya. Jadi misalnya mereka biasanya sih saya adviskan kalau ada seseorang yang dinyatakan positif COVID, sebaiknya awalnya itu cari ke tenaga medis dulu. Jadi cari ke dokter atau pusat kesehatan yang terdekat, bisa puskesmas atau klinik. Jadi untuk mencari advice, kalau kondisi seperti saya ini, layakkah saya isoman dan apa yang harus saya pantau? Karena kebanyakan orang merasa, oh saya enggak apa-apa, jadi saya langsung isoman aja sendiri dengan obat-obatan vitamin yang saya sudah punya, mungkin saya sudah simpan stok gitu. Kadang ada orang-orang yang sudah nyetok obat dulu sebelum kena untuk simpenan. Nah, kemudian setelah itu tiba-tiba saat kondisi yang memburuk kok nggak baik-baik ya, nah dia barusan cari pertolongan kesehatan. Saat itu akan kewalahan karena oh ternyata ini belum dicek, oh ternyata belum pernah foto, oh jadi mungkin perlu konsultasi ke dokter supaya ada pemantauan ya dari tenaga medis sebaiknya apa yang dilakukan. Nah biasanya kalau tanpa gejala atau gejala ringan memang boleh dirawat di rumah sendiri, jadi isolasi mandiri. Dengan advis biasanya kalau saya adviskan itu semua orang yang isolasi mandiri wajib punya termometer untuk ukur suhu dan juga oximeter untuk alat saturasi. Sekarang banyak sekali dijual online, dijual di mana-mana karena merupakan benda yang lumayan esensial akhir-akhir ini. Nah, dilihat dari saturasi oksigen itu, kalau dia semakin menurun, nah itu mulai disarankan untuk orang tersebut harus pakai oksigen. Kalau nggak punya ya diusahakan kalau bisa masuk rumah sakit. Nah, apabila saturasinya rendah sekali sampai di bawah 80, itu pastinya sudah perlu pasang ventilator, alat bantu nafas. Ya, Dok, setelah kita mendapat hasil yang positif ya, entah itu dari pemeriksaan hasil swab antigen, kemudian dilanjutkan dengan PCR, begitu Dok ya? Setelah positif itu, berarti kita harus segera mendapatkan advis dari dokter berarti ya? Iya, karena untuk menentukan ya, contohnya minum vitamin dosisnya berapa,
apakah kondisi saya ini sudah mulai perlu minum antibiotik atau antivirus, dosisnya berapa. Karena beberapa orang yang saya jumpai ada yang karena mereka mungkin memang sempat ada info ya kalau stok obat mulai susah dicari, akhirnya mereka kalau pas dapat disimpan dulu, jaga-jaga, andai kata nanti one day perlu. Nah ternyata pada saat mereka perlu, atau ada yang dari teman dikasih, jumlahnya terbatas, cuma berapa biji. Nah, dosisnya nggak cukup gitu. Jadi akhirnya tiba-tiba mereka perburukan, oh ternyata sudah sempat minum obat ini, dan macam-macam. Akhirnya dosisnya jadi nggak sesuai ya. Sempat putus tengah jalan terapinya gitu kan, kurang bagus sebetulnya. Biasanya selain PCR, apalagi dok, pemeriksaan apalagi dok yang biasanya dilakukan untuk kita bisa mengetahui apakah kita bisa isoman atau kita harus rawat inap. Selain tadi juga kita bisa ketahui dari ini ya, saturasi oksigen kita. Apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan lain dok yang perlu kita lakukan dok? Untuk deteksi awal kan memang sudah tahu PCR positif, berarti memang positif. Nah, setelah itu lihat dari klinis pasien. Jadi misalnya saturasi oksigen salah satu memang poin penentu. Selain itu yang bisa dilihat adalah berat tidaknya infeksi. Tapi biasanya selama dia tidak sesak, oksigen masih bagus, tetap boleh isolasi mandiri. Penanda infeksi itu biasanya diketahui bisa melalui cek darah. Jadi melihat kadar infeksinya berapa, adakah risiko darah kental, dan lain-lain itu bisa. Tapi tidak semua pasien pada saat awal ketahuan COVID langsung diperiksakan semua, tidak seperti itu. Biasanya kita lebih waspada kalau pasien tersebut usia lanjut atau ada penyakit komorbid seperti diabetes, seperti penyakit kanker atau keganasan, atau juga misalnya ada penyakit jantung. Nah, itu kita harus berpikir bahwa ada kemungkinan yang lain pasiennya mungkin apakah ada kolesterol tinggi atau yang lain yang bisa menyebabkan risiko darah kental. Itu kan juga berbahaya karena darah kental itu bisa risiko penyumbatan pembuluh darah dimanapun, jadi baik kok di otak ya stroke, kalau di jantung serangan jantung, atau pembuluh darah ekstremitas, jadi di tangan, di kaki, bisa tersumbat akibatnya bengkak, nyeri, aliran darah terganggu sampai menghitam kadang. Jadi itu perlu penanganan yang lebih tepat ya. Ya. Ngomong-ngomong, kalau kita mau mengukur saturasi oksigen kita, itu biasanya dilakukan tiap berapa jam dok? Idealnya itu, atau boleh setiap saat, atau berapa jam harus kita pantau dok untuk saturasi oksigennya? Sebetulnya sih tidak ada ketentuan untuk berapa sering kita melakukan pengukuran saturasi oksigen dengan alat oximeter. Selama pasiennya itu tidak sesak, napas masih bagus, yang penting diukur saja, paling sehari sekali tiap pagi, yang penting ada record. Tadi ada data, oh saya saturasi oksigennya sekian. Tapi andai kata mulai misalnya saat aktivitas kok mulai agak ngos-ngosan ya, atau napas saya nggak bisa napas lega, nggak bisa napas panjang, itu perlu pemantauan lebih ketat. Apalagi saat mulai turun saturasinya ini di bawah 95. Misalnya dia mulai 93, 94 itu harus lebih pemantauan lebih ketat. Kalau misalnya pasiennya sudah mulai di bawah 92, itu juga harus dengan terapi oksigen. Memang karena keterbatasan tempat kesehatan, fasilitas kesehatan akhir-akhir ini, banyak ya yang sudah standby tabung oksigen sendiri di rumah. Sambil menunggu ada tidaknya tempat saat bila perlu masuk rumah sakit. Nah, saat dia pakai oksigen, lebih baik sering-sering diukur supaya tahu kalau dikasih oksigen berapa, naik sampai berapa saturasi oksigennya. Nah, saat kondisi memang sudah mulai memberat, misalnya dikasih oksigen tapi dia nggak mau naik, atau bahkan sampai malah turun, itu seperti itu, biasanya di bawah 80 itu sangat bahaya, jadi pasien sudah perlu pasang ventilator kalau seperti itu. Iya, berarti batasannya 95 dok ya, 95. Iya, 95 sampai 100 itu normalnya. 93, 94 pasien sudah lebih baik istirahat dan lebih baik tiduran untuk meningkatkan saturasi oksigen. Kalau sudah mulai di bawah 92 itu sudah mulai harus dengan terapi oksigen atau bahkan kalau bisa dapat akses untuk rawat inap. Iya. Dok, kalau seandainya memang kita diputuskan untuk isolasi mandiri, hal-hal apa saja yang mesti perlu kita hindari dok untuk isolasi mandiri ini? Untuk isolasi mandiri yang jelas ya pasti jangan ketemu orang. Jadi dalam satu rumah kamar sendiri, kalau bisa juga jangan sharing kamar mandi. Jadi kalau bisa kamar mandinya pun yang kamar mandi sendiri.
Tapi kamarnya itu harus tetap ada akses sinar matahari, supaya masih bisa dapat sinar matahari kurang lebih setengah jam sehari, sekitar jam 10 sampai jam 11, begitu masih bisa dapat sinar matahari, dan tetap harus exercise. Jadi kadang ada pasien, oh saya dengan COVID, jadi saya mendingan tiduran terus aja. Tapi justru kalau kita tiduran terus tidak exercise, aliran darah justru tidak lancar. Risiko darah kental terjadi. Nah, selain itu apalagi yang perlu diperhatikan, tidur yang cukup. Banyak pasien bahkan yang usia muda karena merasa, oh saya OTG, saya nggak ada rasa apa-apa, atau saya cuma flu-flu ringan saja. Jadi kebanyakan mereka masih banyak beraktivitas di gadget, jadi masih ada yang kerja di rumah, masih ada yang main game terus-menerus, akibatnya tidurnya kurang. Nah, tidur kurang ini tentunya tidak membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, justru malah menurun. Akibatnya bisa berkepanjangan semakin lama dan gejalanya bisa nggak hilang-hilang. Misalnya batuknya terus-menerus, bahkan sudah negatif dia masih ada cenderung batuk. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Makanan pun juga harus makanan yang sehat. Banyak makan buah, makan sayur, kurangi makanan-makanan yang menyiapkan radang seperti makanan instan, makanan kalengan, atau yang banyak mengandung gula, kemudian makanan-makanan yang daging, ya yang jeroan, itu yang menyebabkan radang. Jadi menyebabkan infeksi, jadi susah sembuh. Selain itu yang harus diperhatikan, kalau dia posisi di rumah masih tinggal dengan orang lain, diusahakan jangan sesering mungkin untuk ketemu dengan orang tersebut. Andai kata perlu ketemu dengan orang lain, usahakan pakai masker. Jangan makan minum di saat yang bersamaan. Untuk peralatan makan pun, pakaian pun harus dicuci secara terpisah. Nah, biasanya yang jaga atau caregiver-nya itu harus menggunakan alat pelindung diri. Jadi mereka harus pakai masker, pakai sarung tangan, pakai goggles, atau kacamata untuk melindungi saat misalnya harus membersihkan, misalnya mengambil piring yang kotor atau mencuci pakaiannya, harus dipisahkan. Setelah itu mereka boleh lepas dan harus cuci tangan setelah itu untuk menjaga jangan sampai terkontaminasi ya, tertular ke yang lain. Jadi pada intinya sebetulnya kalau misalkan yang terkena atau terpapar itu keluarga kita masih ada kemungkinan tetap bisa merawat, Dok ya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Apalagi dengan usia tua ya kan nggak mungkin tinggal sendiri. Yeah. Kalau masih usia muda mungkin misalnya ada rumah yang lain atau misalnya ada apartemen atau bisa di tempat yang lain masih bisa sendiri. Tapi kalau misalnya usia tua atau misalnya ibu hamil yang positif gitu, itu kan pasti harus ada yang menjaga. Jadi mungkin misalnya kamarnya beda lantai atau proses makannya, jadi pengambilan makanan dipisah gitu ya, pencucian alat-alatnya juga dipisah. Jadi harus menjaga. Tapi yang caregiver itu juga harus di screening. Jadi harus melakukan tes karena dia kontak erat dengan pasien yang positif COVID. Jadi orang yang jaga pun harus memantau apakah dia ada gejala selama 14 hari dari sejak kontak yang pertama dengan pasien COVID tersebut. Misalnya biasanya sekitar 5-7 hari diaktifkan dia untuk tes swab PCR. Andai kata negatif, tetap harus dipantau sampai hari ke-14 ada gejala atau tidak. Tapi selama 14 hari ini kalau dia masih merawat pasien COVID tersebut, ya berarti harus isolasi mandiri sampai tuntas dan tetap harus diulang lagi swab PCR-nya. Karena masih ada risiko paparan dengan virus COVID. Iya. Kalau untuk isolasi mandiri biasanya vitamin-vitamin apa, Dok, yang diadviskan oleh dokter biasanya? Kalau seandainya kita harus di rumah begitu. Biasanya sih kalau memang pasiennya tanpa gejala, biasanya memang tidak perlu minum antibiotik, antivirus. Jadi dengan vitamin cukup. Yang biasanya dianjurkan itu vitamin D 1000 sampai 5000, vitamin C 500 sampai 1000. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak ya. Banyak pasien-pasien yang minum sampai 2000 vitamin C sampai 10.000 vitamin D. Terlalu banyak sebetulnya. Itu saja sih sebetulnya yang dianjurkan. Kalau bisa misalnya dapat vitamin yang bisa mengandung vitamin E, vitamin juga zinc, bisa juga. Tapi biasanya ada pasien-pasien yang juga kurang tahan dengan lambung. Jadi kalau misalnya lambung tidak tahan dengan minum E atau zinc, ya lebih baik tidak usah. Karena kalau lambung nggak enak kan juga daya tahan tubuh menurun ya, konsumsi makan jadi berkurang, istirahat nggak enak. Jadi yang mungkin disarankan yang wajib C dan Z aja. Ya, itu untuk pasien yang isoman atau bisa dikonsumsi juga oleh kita, Dok, yang normal artinya untuk mencegah COVID-19 itu, Dok. Atau beda lagi, Dok ya? Kalau untuk normal.
dosis untuk pasien yang COVID ya. Untuk pasien COVID ya. Kalau Iya, untuk jadi untuk yang tidak COVID sebaiknya sih tidak perlu mengkonsumsi vitamin. Jadi makan buah aja, istirahat yang cukup. Mungkin kalau misalnya perlu vitamin D, karena memang kebanyakan orang kekurangan vitamin D biasanya. Itu pun 400 sampai 1000 cukup. 400 sampai 1000 ya. Iya. Karena kita melihat fenomena di luaran itu banyak orang memborong vitamin gitu dok ya. Iya, latah jadinya nggak COVID tapi minum obat untuk COVID terus gitu. Iya, ya itu yang harus dihindari dok ya, karena tidak diperlukan gitu ya untuk meminum vitamin sebanyak itu. Iya. Seharusnya kalau kita melihat antibodi yang aman itu kalau diukur di laboratorium itu berapa dok? Hasil batas bawahnya itu dok, supaya kita aman untuk terhindar dari COVID itu. Sebetulnya nggak ada patokan antibodinya harus berapa. Yang penting punya antibodi. Jadi waktu divaksin saat dites ada antibodinya reaktif. Selama dia punya antibodi, pasti ada kemampuan kekebalan tubuh untuk membantu melawan virus. Jadi andai kata kena pun biasanya tidak sampai jatuh ke gejala yang berat. Gitu saja. Jadi nggak ada patokan sebetulnya. Yang penting sudah divaksin, pasti punya antibodi. Antibodinya berapa, tidak ada patokan harus berapa. Yang penting muncul antibodinya, karena ada pasien yang memang perlu waktu lebih lama untuk muncul sampai reaktif. Kadang masih awal-awal setelah vaksin, apalagi usia tua, kadang nggak langsung muncul antibodinya. Yang penting pasti punya perlindungan. Iya. Dan dok, salah satu terapi yang biasanya digunakan untuk pasien COVID itu kan terapi plasma itu dok ya. Itu apakah diperlukan untuk orang-orang yang isolasi mandiri dok? Oh, nggak perlu terapi plasma konvalesen ya, TPK. Jadi itu sebetulnya disetting untuk pasien rawat inap pastinya, karena dia seperti donor darah. Jadi perlu pemantauan ketat, ada risiko alergi, ada risiko reaksi transfusi. Jadi tidak mungkin untuk pasien yang di rumah. Biasanya harus rawat inap. Dan memang tidak perlu untuk pasien yang isolasi mandiri. Dengan anggapan isolasi mandiri adalah pasien yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan sampai ke sedang. Nah, gejala yang diperlukan untuk TPK adalah pasien dengan gejala sedang yang berisiko jatuh ke berat, misalnya pneumonia hebat, tapi saturasi masih bagus. Kemudian ada pasien yang usia tua dengan diabetes, itu risiko untuk jatuh ke berat. Biasanya kita anjurkan untuk rawat inap supaya bisa dapat terapi plasma konvalesen. Iya. Kalau seandainya kita mendengar juga berita-berita di luar untuk mendapat terapi plasma konvalesen itu cukup sulit dok ya, itu bagaimana dok ya alternatifnya untuk pengobatannya? Iya, memang terapi plasma konvalesen tidak semudah itu ya, karena harus cari donor yang darahnya sesuai, kemudian masih usia muda, nggak ada riwayat penyakit yang lain, jadi memang donornya agak susah. Biasanya sih satu pasien itu perlu sekitar 2 kali 200 cc. Jadi sekitar 2 orang gitu dapatnya untuk 2 hari berturut-turut dimasukkan. Terapi penggantinya tidak ada untuk itu. Jadi sebetulnya terapi plasma konvalesen itu tujuannya untuk memasukkan antibodi secara pasif. Tetap COVID itu adalah self-limiting disease, jadi yang memang perlu tubuh sendiri yang melawan virusnya itu. Dengan adanya terapi plasma konvalesen, diharapkan antibodinya lebih kuat, karena diberikan secara pasif. Kalau vaksin kan aktif, jadi diberikan virus yang lemah supaya tubuh memicu jadi terbentuk antibodi sendiri. Sedangkan kalau terapi plasma konvalesen itu tujuannya memberikan antibodi orang lain, secara pasif dimasukkan ke dalam tubuh. Sebetulnya tidak semua pasien rawat inap perlu terapi plasma konvalesen. Ada terapi-terapi yang lain yang kita berikan, biasanya kita berikan antibiotik pendukung, terapi antivirus pendukung, yang bisa membantu pasien untuk meningkatkan sistem imun tubuhnya, membantu pasien untuk membersihkan virus. Tentunya didampingi dengan terapi oksigen yang biasanya paling sering dibutuhkan oleh pasien-pasien dengan gejala berat dengan infeksi COVID. Ya. Dok, mohon izin bertanya juga, kalau seandainya tempat tinggal keluarga itu tidak terlalu besar dan kemudian sulit ya untuk menjaga jarak, ini alternatifnya bagaimana dok untuk pasien isoman seperti itu supaya
tidak menulari yang lain, Dok ya. Kalau tadi kan Dokter Audrey sempat bilang kalau bisa dipisah kamarnya, seandainya misalkan terpaksa tidak bisa dipisah, itu bagaimana, Dok? Apakah tetap dimungkinkan untuk tinggal sesuai dengan rumahnya pada waktu itu, atau harus mencari ini ya tempat isolasi mandiri yang lainnya, Dok ya? Iya, sebetulnya dari pemerintah sih sudah menyediakan rumah-rumah isolasi ya di RT-RT dari kelurahan tertentu. Jadi biasanya kalau misalnya kita memang tes PCR atau swab antigen dan dapatkan hasil positif, itu secara sistem akan ter-tracking dan dilaporkan ke wilayah setempat. Nah, di situ mereka akan dapat laporan. Nah, biasanya akan ada kunjungan, sudah dapat obat atau belum, kemudian isolasi mandirinya bagaimana. Biasanya ditanyakan sih oleh RT atau RW setempat. Nah, kalau misalnya tempatnya tidak memadai atau belum dapat obat, mereka akan mengupayakan itu. Seperti itu. Jadi biasanya ada rumah-rumah isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Di Surabaya setahu saya juga ada. Jadi jangan dipaksa gitu, Dok ya, untuk harus tetap tinggal di rumah itu, nanti malah satu keluarga bisa terpapar semua, Dok ya. Iya, akan berisiko menulari yang lain pasti. Andai kata nanti anggota keluarga yang lain setelah berapa hari dites dan positif, ternyata ya bisa kembali ke rumah. Sama-sama isolasi mandiri di rumah yang sama. Tapi andai kata negatif, lebih baik terpisah dulu. Supaya kita mengurangi penularan juga ya. Tetap akan berisiko. Apalagi kalau di rumah itu ada lansia. Lebih baik jangan. Karena lansia mudah sekali tertular. Dan gejalanya bisa lebih berat dibanding yang usia muda. Ya, kalau lansia memang mudah sekali tertular dan biasanya lebih berat dari orang muda, itu kenapa, Dok ya bisa seperti itu, Dok ya? Memang dengan usia lansia pasti daya tahan tubuhnya tidak sama dengan yang usia muda. Iya. Apalagi biasanya kalau lansia pasti ada penyakit penyerta. Entah itu yang ringan seperti misalnya cuma ada darah tinggi atau misalnya diabetesnya terkontrol dengan baik, tetap dia akan berisiko untuk lebih bisa bergejala lebih berat dibandingkan dengan yang usia muda. Dan pasien lansia itu susah kita dapatkan langsung dia mengeluh, oh saya panas tinggi atau apa. Kadang mereka justru cenderung lebih diam. Iya. Kita yang menjaga, yang harus aktif tanya rasa apa, keluhannya apa. Misalnya selera makan menurun saja, kita sudah harus was-was. Ya. Jadi kalau pada usia muda mungkin warning sign-nya hanya sesak napas dengan saturasi oksigen menurun, tapi kalau pada usia tua misalnya dia mulai susah bangun, mulai malas makan, meskipun mungkin panasnya nggak tinggi, tapi kita harus ada kewaspadaan yang lebih dibanding yang usia muda ya. Ya. Dan untuk pasien isolasi mandiri ini biasanya mereka harus isolasi berapa hari, Dok? 14 hari tadi, Dok ya? Atau dianjurkan sih dari pemerintah. Jadi kalau tanpa gejala 10 hari. Kalau dengan gejala ringan 10 hari plus 3 hari tanpa gejala. Tapi andai kata gejalanya lebih dari 10 hari, contoh misalnya batuk sampai 2 minggu, berarti kan 14 hari. Tambah lagi dengan 3 hari tanpa gejala. Tentunya itu tidak berlaku untuk yang gejala berat. Hanya gejala tanpa gejala dan gejala ringan maksimal sedang. Nah, tapi rekomendasi dari WHO menyatakan bahwa kalau kita tinggal di kota, ini yang dengan fasilitas tenaga kesehatan yang lengkap, yang kita bisa memeriksakan diri dengan mudah, sebaiknya dilakukan pemeriksaan PCR ulang. PCR ulang sampai hasilnya negatif sebanyak 2 kali dalam waktu sekitar lebih dari 24 jam. Jadi tes pertama 24 jam kemudian tes yang kedua 2 kali negatif, baru orang tersebut aman untuk bertemu dengan orang lain. Dok, tes PCR itu yang 2 kali itu dilakukan setelah kita tanpa gejala, Pak Dok ya? Biasanya sih kalau meskipun masih dengan gejala, jadi hari pertama PCR hasilnya positif, paling cepat 10 hari, 7-10 hari kemudian bisa PCR lagi. Iya. Boleh PCR lagi. Berarti 10 hari batasnya, Dok ya? Baru bisa PCR lagi ya? Ya. Kalau seandainya kita sudah sembuh, Dok ya, dari COVID itu ya,
walaupun tanpa gejala, itu masih kalau seandainya kita mau donor plasma juga masih bisa dok ya. Kalau ini ngomong-ngomong tentang donor plasma konvalesen itu. Sebetulnya bisa aja karena nggak ada patokan antibodi harus berapa, tapi harus dipastikan dia negatif dulu, baru boleh mendonorkan diri. Biasanya seperti itu, dan dianjurkan usia muda ya, tidak lebih dari 60 tahun biasanya untuk berdonor. Iya. Baik, Dr. Audrey, terima kasih untuk waktunya. Mungkin sebagai pesan yang terakhir, ada yang akan disampaikan dok, khususnya untuk kita semua, jemaat GPI Roh dan semua yang menyaksikan podcast kita ini, supaya kita bisa terhindar dari COVID, atau mungkin buat teman-teman yang terpapar dan mereka isoman, apa yang mesti pesan dari Dr. Audrey kepada mereka? Jika ada yang terkena COVID ataupun ada saudara atau teman-teman dekat yang terkena COVID, pertama adalah jangan takut. Banyak orang mulai panik, takut, stres, cemas, dan khawatir tanpa disadari itu justru menekan sistem imun kita. Jadi jangan panik karena penyakit COVID ini bisa sembuh. Banyak sekali yang sembuh. Kebanyakan mungkin kita dengar berita-berita yang negatif. Nah, kita harus ubah pola pikir kita harus hadapi, dan percaya pasti Tuhan sembuhkan. Yang penting konsultasi ke dokter yang jelas, jadi bisa dapat advice, saran yang tepat, tidak tangani secara pribadi sendiri, ngatur-ngatur sendiri, lebih baik dapat penanganan yang lebih awal, sehingga bisa dalam pemantauan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan sekarang fasilitas medis juga semakin mudah dok ya, dengan telekonsultasi itu dok ya. Kalau seandainya kita tidak bisa mendapat akses ke rumah sakit, isoman bisa dok ya dilakukan telekonsultasi. Bisa sekali, bisa dengan telekonsultasi, dan dari rumah sakit pun bisa menyediakan surat keterangan isolasi mandiri, bahwa Anda layak isolasi mandiri, untuk diserahkan biasanya ke RT RW ya, karena mereka akan menanyakan apakah dapat obat atau belum. Oh ya. Baik, terima kasih Dr. Audrey untuk kesempatannya malam hari ini memenuhi undangan kami, bisa berbagi tentang isoman dan vitamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Audrey pada episode kali ini dapat menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan buat rekan-rekan yang mungkin sedang terpapar dan sedang isoman ya, ataupun Anda sedang menyaksikan ini dari rumah sakit, barangkali kami selalu mendoakan Anda tetap tegar, tetap kuat ya, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, dan doa kami Anda cepat sembuh dan pulih kembali. Terima kasih Dr. Audrey untuk kesempatannya. Ya, terima kasih. Pada saat ini, episode kali ini, dan demikian teman-teman episode Kingdom Insight pada kali ini. Saya percaya perbincangan kita pada episode kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan selalu nantikan program-program podcast berikutnya di dalam Kingdom Insight, His Gift for You. Tuhan Yesus memberkati.